Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman, kembali lagi di channel Pongerface. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahu kepada kalian semua tips atau cara atau bagaimana mewujudkan atau ingin usaha ikan hias mulai dari nol atau mulai dari modal minim teman-teman. Oke teman-teman, seperti apa videonya? Sebelum simak videonya jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik tombol subscribe memudahkan kehidupannya dan lancarkan rezekinya. Oke teman-teman, yang pertama, berapakah modal untuk memulai bisnis ikan hias? Oke teman-teman, untuk modal bisnis ikan hias ini tersendiri, ini dari modal berapapun, yang penting ada modal, itu bisa terlaksana teman-teman, bisa terwujudkan. Walaupun hanya punya uang 100.000, tapi kalau dia ini cerdas, berpikir pintar, itu dia sudah bisa untuk memulai bisnis ikan hias teman-teman. Kok bisa bang? Gimana caranya? Caranya kita mengambil di grosiran ikan-ikan termurah dulu. Mulai dari ikan cupang, ikan moli, atau ikan-ikan kecil yang lainnya kita beli 100.000 itu sudah banyak teman-teman kalau di tempat penggrosiran. Nah dari ikan-ikan itulah kita bungkusin di plastik. Nah kita gantung, bisa kita jualan di pasar, di tempat hiburan, atau di tempat keramaian-keramaian, di alun-alun, atau di pinggir jalan, atau di simpang teman-teman. Nah jadi untuk bisnis ikan ini tidak harus dipatok 5 juta, 10 juta, atau bahkan 50 juta teman-teman. Mulai dari 100.000 sudah bisa bisnis ikan hias. Dulu sebelum saya mempunyai toko ini teman-teman, saya juga sama seperti itu juga. Mulai belanja 100.000, kita agak diikat ya, kemudian kita bawa obrol gitu, kalau pagi-pagi ke pasar, kita mangkal di pasar itu teman-teman. Alhamdulillah itu untungnya bisa menjadi 2 kali lipat teman-teman. Modal 100 bisa dapat 200 teman-teman. Nah jadi seperti itulah untuk modal yang harus kita keluarkan, tidak harus banyak. Kalau kita misalkan punya 1 juta, itu bisa kita buka di rumah mungkin teman-teman. Mungkin kita beli tank akuarium cukup 2 atau 3, kita pajang di depan rumah, itu sudah kelihatan sekali. Kalau kita isi ikan kecil-kecil, itu kelihatan banyak teman-teman. Jadi pilihan orang tuh kok itu jual ikan. Apalagi kita isi cupang-cupang di botol-botolan itu teman-teman. Lebih lagi kalau kita punya modal banyak, mungkin 5 juta atau 10 juta. Nah itu semua modal dari minum sampai besar itu bisa kita jual, karena ikan tuh ada ikan yang murah, ada ikan yang sedang, ada ikan yang mahal-mahal teman-teman. Kalau yang sekarang yang lagi booming mungkin ikan cana-cana nih, ikan-ikan mahal. Nah itu bisa kita kalau punya modal banyak beli kita ikan-ikan mahal lah, kita bisa koleksi mulai dari ikan siklit, predator, mulai dari ikan ikan hias-hias yang lainnya teman-teman. Kemudian yang kedua teman-teman, berapakah untung modal ikan hias atau berapakah untung dari modal yang kita keluarkan teman-teman? Jadi untuk keuntungan menjual ikan hias ini berbagai jenis macam-macam teman-teman. Kalau kita misalkan dari harga yang ikan murah, itu bisa jadi kita mendapatkan untung mungkin 50% teman-teman. Mungkin kita belikan cupang 5 ribuan, kita jual 10.000. Nah kalau misalkan kita jualnya itu mesin-mesin atau aksesoris ikan, nah itu bisa mendapat keuntungan mulai dari 20% sampai 70% teman-teman. Nah kalau ikan-ikan yang mahal ini, kalau kita jual ikan-ikan predator, ini terutama kita yang pinter ngerawat itu teman-teman, ini keuntungan bisa mencapai 50%, bahkan bisa sampai 90% teman-teman. Modal 10% bisa mendapatkan keuntungan 90%. Gimana caranya? Kita beli ikan-ikan predator yang kecil-kecil atau yang masih baby-babyan, seperti anak-anak ikan cana atau anak-anak ikan poskan, anak-anak arowana yang dari kecil-kecil. Nah kita pelihara sendiri teman-teman, kemudian kita pisahkan. Nah itu dari modal mungkin kita belinya itu 50.000, ketika besar bisa menjadi harga 500.000, bahkan bisa 1 juta teman-teman, untuk ikan-ikan tertentu yang begitu mahal. Apalagi sekarang cananya lagi booming, bisa itu menjadi investasi teman-teman. Beli ombyokan ikan cana yang gede-gede itu, kita pelihara sendiri, kita trainer sendiri. Nah itu kita jual dengan harga yang mahal teman-teman, karena ikan itu harga tidak sesuai dengan ukuran, tapi bisa dilihat dari mental, dari warna, dari keadaan ikan itu teman-teman. Oke, jadi keuntungan itu tidak pasti, yang pasti adalah itu mulai dari 30 sampai 50%. Oke teman-teman, yang ketiga, bagaimana kita cara untuk supaya bertahan berjualan ikan hias atau cara untuk merawat ikan-ikan yang kita jual teman-teman. Jadi saya banyak sekali survei ke tempat jual ikan hias.
itu kalau dia dari asalnya penghobi itu pasti akan berjalan dengan mulus teman-teman. Kalau dia ini berjualan atau berbisnis ikan hias hanya untuk mencari keuntungan, mencari uang saja yang dia pikirkan, itu banyak sekali yang dia nggak lama pasti gulung tikar teman-teman. Kenapa? Karena dia jualan yang dipikirkan uang-uang, bagaimana ikan ini cepat laku, sedangkan ikan nggak laku pasti mati teman-teman. Karena apa? Tidak terawat. Dia sendiri tidak hobi, dia sendiri tidak suka melihara ikan itu teman-teman. Nah, jadi kalau kita ini untuk bertahan berjualan ikan hias, kalau kita bukan hobi, nggak akan berjalan teman-teman. Jadi kalau sudah dari hobi, dia akan teliti, dia akan merawat, dia akan mengurus. Nah, jadi ikan-ikan nggak laku pun sehat dia pelihara, dia suka. Dia suka teman-teman. Kayak saya juga bisa beli banyak, nggak laku, nggak masalah. Yang penting ikannya sehat, seneng gitu. Dilihat orang suka. Nah, akhirnya justru dari ikan sehat-sehat, ikan bagus-bagus itu, ikan terawat itu banyak orang beli sehingga laris lah. Kemudian teman-teman yang terakhir ini, apa kerugian dari bisnis ikan hias ini teman-teman? Namanya usaha, namanya juga apa yang kita inginkan. Itu namanya ada naik turun teman-teman, ada namanya jatuh tumbang teman-teman. Nah, jadi kerugiannya apa ketika kita bisnis ikan hias teman-teman? Jadi kerugiannya pasti yang pertama ikan itu mati teman-teman. Ini hal yang biasa. Kalau bagi orang yang nggak kuat ikan mati ini pasti dia akan down. Dia pasti akan gampang mati, ternyata kayak gini merawat ikan. Akhirnya dia putus asa. Dia akan berhenti teman-teman. Kayak kalau orang tuh tahu ikan namanya ikan tuh makhluk hidup, pasti ada yang namanya kematian teman-teman. Dia akan bersabar. Oh ini mati, dia akan dia cari apa penyebabnya mati. Kenapa dia stres? Kenapa dia jamuran? Kenapa dia lompat? Nah, dia akan mencari tahu teman-teman. Sehingga dengan pengalaman ikan itu mati, lama kelamaan dia sudah terbiasa. Oh ternyata dia ini tidak kasih garam. Oh ternyata airnya kotor. Oh ternyata filtrasinya kurang teman-teman. Jadi banyak sekali itu pengalaman-pengalaman yang akan kita dapatkan kalau kita terus berusaha kita menggali dari bisnis ikan ya ini teman-teman. Ya kemudian juga kerugian-kerugian yang lainnya adalah itu ikan sering berantem teman-teman. Kalau kita tidak mengelompokkan di satu jenis, kita campurkan ikan predator dengan ikan mas koki atau ikan sikli dengan ikan yang koi misalkan, itu kok sering hancur. Ini kita akan tahu teman-teman, itu adalah kekurangan-kekurangan atau ada kekurangan yang lain, itu ya hal sepele yang terutama banyak orang itu tidak tahu. Banyak kematian-kematian itu yang bikin orang putus asa teman-teman. Saya kira seperti itu aja teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga video ini sangat bermanfaat. Jika kalian ingin berjualan ikan hias atau ingin bisnis ikan hias, kalian pelajari dulu, kalian teliti dulu, kalian lihat dulu kelebihan dan kekurangan, dan kalian lihat dulu dari seberapa kemampuan kalian melihara ikan. Setelah berpikir panjang, baru ambil keputusan dari kecil dulu teman-teman. Jangan langsung modal 10 juta kita beli semuanya komplit. Ketika kita tidak mampu, kita akhirnya dulu ikan itu rugi besar teman-teman. Tapi kita mulai dari beberapa tank dulu, kita berikan satu ruangan, kita lihat minatnya, kita lihat. Nah kalau sudah berjalan baru kita modal yang besar-besar teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Saya kira itu saja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.